Baik, tentunya kita masih bersama Anda di program Obrolan Pagi. Hari ini live langsung kami di Atrium Sidomukti, Mall Pelayanan Publik Kota Jakarta. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ke Pak Asisten ini terkait dengan kesan apa sebenarnya diharapkan bisa didapatkan oleh masyarakat dengan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ini, Pak. Apa Pak sebenarnya? Kesan yang ingin kita hadirkan, yang pertama kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita, Kota Jogja ini serius loh. Serius punya keinginan yang kuat, komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan-perubahan menuju kota yang lebih baik. Baik itu dari sisi tata kelola lingkungan, sosial gitu ya, maupun kemudian kesejahteraan ekonomi. Nah, sehingga kemudian dengan adanya kesan yang dibaca itu, kita juga ingin mengajak bahwa ini itu nggak bisa loh kita sendirian, tapi kita harus bersama-sama. Karena kota ini hanya bisa dibangun atas kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga ayo kita bersama-sama. Satukan niat, satukan tekad, mewujudkan masyarakat kota, masyarakat yang beradab di masa yang akan datang. Oke, baik. Saya kembali, ini kan tujuan ya Bapak ya, tujuan dari rangkaian acara ini inginnya ada kesan yang mendalam seperti itu. Kembali ke tadi permasalahan yang mungkin masih ada PR dan sebagainya. Kalau terkait dengan parkir Pak, apakah masih ditemukan ini ada parkir liar atau ada program yang digulirkan sesuai dengan hal tersebut saat ini? Iya, memang parkir juga salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat ya. Jadi bukan hanya masyarakat Jogja loh, bahkan turis pun beberapa kali kita mungkin mendengar dan melihat sendiri itu terdapat keluhan-keluhan, misalkan ada parkir nuto, kemudian parkir bayar tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya. Nah, ini kita sadari betul. Oleh karenanya di momentum hari ulang tahun kota ini kita juga mencoba melakukan perubahan agar masalah parkir ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satunya adalah dengan perubahan mekanisme pembayaran parkir. Jadi nanti pembayaran parkir itu bisa dilakukan melalui KRIS. Pakai KRIS. Nah, ini sudah dilakukan launchingnya hari ini. Kita melakukan launching 100 titik parkir yang nanti menggunakan KRIS. Nah, tentu ini juga harus dilanjutkan dengan upaya edukasi. Karena kalau titik-titik lokasinya sudah kita siapkan KRIS, sementara yang mau parkirnya tidak punya KRIS, itu kan juga menjadi masalah juga. Tentu nanti ada praktek-praktek lain juga. Nah, oleh karenanya ini saya kira mari kita dukung sama-sama. Sekali lagi pemerintah sifatnya fasilitasi, yang eksekusi dan melaksanakan adalah masyarakat. Ayo kita dukung untuk Jogja yang lebih tertib, parkir yang lebih teratur, parkir yang lebih baik dengan cara membayar melalui KRIS tadi. Berarti harus dilengkapi nih sistem pembayaran kita. Kalau anak-anak muda mungkin nggak masalah, yang tua-tua kayak saya ini kadang-kadang mau buka HP aja minta tolong gitu. Saya bukakan, Bapak mau KRIS, mau bayar apa Pak ini? Saya tak belanja di Wiworo, nanti titip pakai jempolnya Bapak kalau gitu. Oke, ini parkir digital ini ya, launchingnya hari ini juga di 100 titik. Di ini 100 titik, sudah dilakukan. Luar biasa sekali nih Pemkot Yogyakarta nih. Kemudian kalau terkait dengan ini Pak, kesejahteraan masyarakat, ada lagi kah mungkin inovasi yang dikembangkan gitu? Ini kan bersamaan bahwa kebijakan pemerintah pusat ini kan harus melahirkan Koperasi Merah Putih. Nah, Kota Jogja ini sudah melahirkan Koperasi Merah Putih sebanyak 45. Nah, kemudian bagaimana kita menghidupkan sendi-sendi ekonomi melalui Koperasi Merah Putih ini? Nah, ini Pemkot Jogja punya gebrakan baru, yaitu dengan mendorong koperasi-koperasi itu menjadi koperasi yang koperasi produksi ya, koperasi yang menghasilkan batik Segor Amarto. Nah, batik Segor Amarto itu mulai momentum HUT ini setiap Selasa itu akan dikenakan oleh semua ASN. Nah, ASN-nya belinya di mana ya? Di koperasi itu. Di koperasi itu tadi. Jadi sebagai permulaan. Nah, tentu ini harapannya nanti
batik Segoro Amarto ini bukan hanya dikenakan ASN, tapi harapannya mungkin nanti para pelaku wisata juga menggunakan. Ketika ada pengunjung ataupun wisatawan datang ke sini membeli oleh-oleh batik Segoro Amarto itu. Dan itu motifnya bagus saya kira. Mungkin kapan ya nanti, saya ini nggak bawa, kalau saya bawa harusnya saya berikan juga ini satu buat ibu ya. Ini. Wah, asik. Di note oleh pemirsa ini. Nanti Next time saya datang lagi ke saya carikan nanti. Betul, jadi bukan hanya ASN yang bisa mengenakan, justru di semangat itu disebarluaskan kepada masyarakat umum gitu Pak ya. Iya, jadi bukan miliknya ASN loh Segoro Amarto itu, tapi itu menjadi value ya Pak. Iya, tapi kita memulainya dari ASN. Karena dengan ASN ini kan kita bisa menganjurkan ini programnya kota loh, ayo kita pakai. Nah, harapannya kemudian masyarakat yang lain mengikuti juga menggunakan batik Segoro Amarto, sehingga menjadi satu ciri khas kota Jogja ini loh. Kalau bicara batik Jogja ini loh, ada batik Segoro Amarto. Ya mungkin nanti pada satu titik anak-anak sekolah juga menggunakan. Menjadi bagus sekali kan. Sehingga nanti selain kita punya value berupa batik, tetapi secara langsung juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena capnya dibuat di Jogja, pembatiknya ya orang Jogja, yang menjual juga Jogja, jadi ekonominya muter di Jogja. Muternya di Jogja. Bukan gitu kemudian beli batiknya misalkan ke Solo atau ke Pekalongan atau enggak ya, batik Jogja. Itu bisa satu paket juga kalau pariwisata, ada satu paket dengan rekan-rekan ini yang pegiat wisata ya. Jadi kalau ada rombongan datang, itu bisa kerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Itu tinggal untuk berapa tamunya semuanya akan dapatkan cenderamata berupa Amarto itu. Wah, itu keren kan? Ide yang bagus. Keren sekali. Nanti Mbak Isya silakan bantu. Asik. Saya sudah ditipin mau dikasih satu ini ya. Baik, Bapak, apalagi ini inovasi yang kira-kira program yang masih bisa disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masyarakat belum banyak yang tahu? Ya, kita juga sangat konsen untuk bagaimana membersihkan kali. Jadi ini Pak Wali ini menjadi motor penggerak kita. Bagaimana kita secara bersama-sama membersihkan kali. Nah, pada HUT ini kan kita menurunkan bego untuk mengeruk kali itu. Itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya sebenarnya, tapi di momentum kali ini kita coba untuk menerjunkan bego dan kemudian ada lomba membersihkan kali. Nah, kita lakukan kemarin itu, kita bekerja sama dengan komunitas pemancing sampah itu, membersihkan kali di sekitar kali Code. Itu ya inginnya memang tadi satu lingkungannya juga bersih, bukan hanya sosial tapi lingkungan ini kan luas ya. Bukan hanya taman tapi juga termasuk kali, itu merupakan bagian dari lingkungan. Bagaimana nanti menuju pembangunan yang lestari gitu ya, lestari yang bersih, kemudian kalinya bebas sampah, bening, dan itu juga bisa berdampak pariwisata loh kalau kalinya bersih. Kalinya bersih, lampunya terang, kemudian kongko-kongko di kali sambil menikmati kali kan luar biasa sekali. Iya, ini ternyata Pak Deddy ini anak senja ini. Sambil minum kopi sambil gitu kan ngopi bisa, gitu ya. Suasana nyaman, tentram, ala-ala kangen dan rindu itu ada di Jogja. Dilengkapi dengan kali yang bersih gitu Pak. Kali yang ya. bersih. Dan hari ini di tanggal 7 ini masih pengerukan masih dilakukan juga sebagai puncaknya. Terus dilakukan gitu ya. Oke. Pak, ini kan di hari ini kan bisa dikatakan ini adalah momentum, ada berbagai program yang sangat bagus yang harapannya nanti bisa menyentuh masyarakat menjadi satu pola atau habit yang bagus untuk dilanjutkan ya. Tapi ini setelah momentum hari ulang tahun ini, controlling ke depannya akan seperti apa Pak? Berbagai metode evaluasi tentu akan kita lakukan. Metode evaluasi itu misalkan yang bersifat internal, kita sangat intens melakukan rapat koordinasi dan rapat terbatas untuk melaksanakan evaluasi kinerja yang berkaitan dengan target-target yang disampaikan Pak Wali. Kemudian yang kedua, saya kira evaluasi yang sifatnya eksternal, kita juga melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan. Apa hal yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Dan bila perlu nanti juga kita bisa melibatkan stakeholder yang lebih luas. Misalkan
evaluasi dari pemerintah pusat misalkan. Itu kan sesuatu yang kemudian juga akan menimbulkan dampak yang lebih luas ya. Jadi dari sisi internal kita melakukan evaluasi, masyarakat juga evaluasi, kemudian yang lebih luas lagi misalkan kita melibatkan pemerintah pusat untuk melihat progres dan pembangunan yang sudah dilakukan dan bagaimana arahan-arahan yang bisa ditingkatkan lagi untuk masa yang akan datang. Tapi intinya kita ini tidak hanya sekedar ingin mengatakan ini sebagai sesuatu yang temporer. HKD ini cukup, tidak. Ini adalah sesuatu yang sifatnya sustain, ingin berlanjut. Terus ini itu adalah hanya penanda saja, awal saja untuk memulai sesuatu yang sifatnya lebih kontinu dan lebih berdampak terhadap hal-hal yang tadi saya sampaikan. Oke, jadi peduli, kontinu, berdampak. Itu menjadi satu kunci dari peduli, kontinu, berdampak. Berdampak, 3 itu Bapak ya. Luar biasa nih, ulang tahun ke-269 bukan sekedar hura-hura, nggak ada hura-hura, tapi semuanya kebermanfaatan untuk masyarakat. Pak Dedi, izin ini untuk yang terakhir, mungkin kalau ada himbauan kepada masyarakat atau semangat apa Pak, monggo silahkan untuk menutup diskusi kita kali ini. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini tentu kita semua berbahagia, Kota Jogja memasuki usia yang ke-269, dan di usia 269 ini mari kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki lingkungan kita, memperbaiki kota kita secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama, tidak pernah putus asa, tanpa pantang menyerah. Kita punya kepedulian terhadap sesama kita terus bergerak, tidak berhenti, dan harapannya memberikan dampak yang luas kepada pengembangan kota Yogyakarta yang lebih maju. Terima kasih Yogyakarta. Love you. Terima kasih Bapak Dedi, Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta telah bersama dengan kita pemirsa. Sekali lagi terima kasih Bapak, dan selamat ulang tahun untuk Yogyakarta tercinta ke-269. Selamat ulang tahun juga untuk Anda semuanya pemirsa ya, karena ini ulang tahun kita bersama ya. Dan itu tadi satu poin-poin penting yang bisa kita pegang bersama ya, peduli, keberlanjutan, dan juga berdampak. Jadi apapun yang Anda lakukan, diperhatikan itu apakah itu adalah kepedulian Anda kepada Yogyakarta, apakah itu ada keberlanjutannya untuk Kota Yogyakarta, dan apakah berdampak positif untuk Kota Yogyakarta. Dan terima kasih telah bergabung, saatnya kami pamit. Saya Isya Dewi, langsung dari Atrium Sidomukti, Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Kami pamit dulu, dan selamat ulang tahun untuk Kota Yogyakarta ke-269.